Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Connected. Saat pendataan vaksinasi bagi tenaga kesehatan di Indonesia masih terus menjadi tantangan. Nama Helena Lim ramai diperbincangkan usai videonya mengantre vaksin di Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat viral di media sosial. Diduga Helena ini bukanlah tenaga kesehatan yang seharusnya masuk dalam daftar prioritas vaksinasi pada periode ini. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi yang merupakan juru bicara pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kami, tim CNN Indonesia Connected juga sudah berupaya untuk menghubungi Helena Lim. Namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan apapun dari pihak Helena Lim. Untuk itu kita langsung ke Dr. Nadia. Selamat malam, Dokter. Malam, Mbak Mei. Dokter, yang jadi pertanyaan besar, siapa sebenarnya Helena Lim? Apakah memang merupakan tenaga kesehatan atau bukan? Dan mengapa dirinya bisa mendapat vaksin COVID-19 di periode yang harusnya menjadi prioritas adalah tenaga kesehatan? Ya, jadi seperti kita ketahui ya bahwa saat ini dengan adanya 3 juta dosis vaksin yang kita miliki, yang artinya sesuai dengan hasil pendataan awal yang kita akan berikan kepada tentunya petugas kesehatan yang merupakan garda terdepan, dan tujuan kita adalah tentunya memberikan perlindungan. Dengan arti kan kita mengetahui bahwa kalau yang kita sebut sebagai petugas kesehatan atau garda terdepan ini kan memang mereka mempertaruhkan nyawanya setiap hari ini untuk bertemu virus COVID-19. Jadi memang mereka menjadi garda terdepan, dan kita juga memahami bahwa sudah hampir 400 lebih ya tenaga kesehatan yang telah gugur di dalam perjuangannya di masa pandemi COVID-19. Nah, itulah mengapa kemudian pemerintah mengambil langkah untuk memprioritaskan garda terdepan ini. Kalau kita berbicara mengenai berian pelayanan publik, itu malah kita berikan pada prioritas kedua setelah petugas kesehatan. Nah, tentunya kalau kita berbicara petugas kesehatan adalah tentu merujuk pada definisi petugas kesehatan. Tetapi juga kita tidak mungkin melepaskan ya tenaga-tenaga penunjang lain. Contohnya misalnya supir ambulans, kemudian supir mobil jenazah ya, atau kemudian tenaga-tenaga misalnya pendaftaran itu yang sebenarnya bukan masuk petugas kesehatan, tapi mereka dikategorikan sebagai petugas penunjang di dalam sebuah proses pelayanan. Dan ini menjadi satu kesatuan dari proses pelayanan yang diberikan. Nah, ini untuk itu mereka juga mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksinasi ini. Selain itu juga kita memasukkan ini para relawan, kemudian para petugas kontak tracing, kemudian koas, ya, peserta pendidikan dokter spesialis atau intensif. Jadi betul-betul komprehensif kita berusaha memberikan perlindungan kepada seluruh tugas kesehatan dalam arti baik medis dan non medis yang memang mereka ini beresiko dan mempertaruhkan nyawanya setiap hari untuk memerangi COVID-19. Berarti yang ada di garda terdepan. Nah, kalau Helena Lim ini sosok yang sedang menjadi sorotan, apakah kemudian ia masuk dalam kategori tenaga kesehatan? Kalau statusnya sejauh ini informasi yang kami dapatkan memang merupakan pemilik dari sebuah apotek di kawasan Jakarta Barat. Tapi apakah kemudian masuk di kategori orang-orang yang ada di garda terdepan memberikan pelayanan kesehatan di masa pandemi ini, Dok? Ya, baik. Kami tentunya dari Kementerian Kesehatan dalam proses verifikasi dan registrasi penerima vaksin ini kan melakukan terus-menerus cek dan recheck ya. Jadi seperti yang kita ketahui dari data yang kita miliki dengan kita menggabungkan sistem informasi SDM Kesehatan, kemudian aplikasi P-Care dan juga sistem aplikasi Peduli Lindungi serta data Dukcapil, maka kita bisa mendapatkan data sasaran untuk penyuntikan pada prioritas pertama ini. Nah, kuncinya sebenarnya adalah di sistem informasi SDM Kesehatan. Di awal kita menggunakan bagaimana kita meminta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota serta juga fasilitas pelayanan kesehatan tersebut untuk dapat mengupdate data tentang sistem informasi SDM Kesehatan. Jadi kita menyampaikan memang sumber daya manusia kesehatan. Jadi yang tadi karena ada petugas kesehatan, ada juga petugas penunjang atau petugas administrasinya. Nah, intinya jadi siapa Helena Lim
ini, Dok? dan registrasi ini itu sudah mulai dilakukan nih pada tingkat tersebut, sehingga pada waktu kita di Kementerian Kesehatan menerima data ini, tentunya data yang sudah clean ya, data yang sudah memang diketahui adalah mereka yang memang berhak untuk menerima vaksinasi, karena yang paling dekat itu kan adalah dinas kesehatan atau institusinya sendiri ya, untuk bisa memverifikasi seseorang itu menjadi layak atau tidak layak menjadi seorang sasaran, seperti itu. Oke, berarti belum terjawab ini, Dok. Helena Lim ini berarti masuk kategori tenaga kesehatan yang berhak mendapatkan vaksin atau tidak? Ya, tentunya ini harus perlu klarifikasi lebih lanjut, baik itu dari Provinsi DKI Jakarta ataupun melalui tentunya Kota Madya Jakarta Barat ya, di mana Puskesmas Kebonjeruk ya kalau saya tidak salah ini melakukan vaksinasi, dan kita harus mengecek kembali kemarin pendaftarannya itu apakah memang sudah melalui sistem dengan mengupdate sistem informasi ataukah dilakukan secara manual, karena kami juga mempermudah. Jadi kemarin kan kami sempat seperti yang juga disampaikan adalah mempermudah proses pendaftaran. Jadi tinggal membawa misalnya registrasi STR, surat tanda registrasi, disertai dan tentunya KTP, atau kemudian keterangan tempat bekerja. Nah, jadi memang ini untuk mempermudah, tapi tentunya harapan kami kalau mempermudah kemudian tidak disalahgunakan ya, seperti itu. Kalau sejauh ini sudah ada komunikasikah dengan pihak Provinsi DKI Jakarta? Karena kalau menurut informasi dari Kasuddinkes Jakarta Barat, ini sudah mengatakan bahwa ia divaksin karena membawa surat keterangan sebagai tenaga kesehatan. Tapi kemudian menjadi pertanyaan, apakah memang benar-benar tenaga kesehatan atau seperti apa? Ya, secara resmi kami belum menerima penjelasan baik dari Dinkes Jakarta Barat ataupun dari Provinsi DKI Jakarta. Mungkin nanti kita tunggu saja bagaimana kejelasan, karena ini adalah sudah kewenangan ya pada tingkat pemerintah daerah. Mengingat juga kalau kita berbicara mengenai apa tindak lanjutnya, tentunya ini adalah kewenangan pemerintah daerah, termasuk juga izin untuk apotek itu juga diberikan oleh pemerintah daerah. Tentunya kalau ada kesalahan ataupun ada sesuatu yang tidak pas, ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau statusnya sebagai pemilik apotek, apakah kemudian ia berhak untuk mendapatkan vaksin, Dok? Ya, tentunya seperti kami sampaikan bahwa yang mendapatkan prioritas daripada pemberian vaksin ini adalah tentunya tadi apa yang ada di dalam definisi, termasuk petugas kesehatan yang kita bisa lihat adalah petugas farmasi klinik, kemudian juga ada dokter, tentunya bidan, perawat ya. Ini juga yang kita sebut sebagai penerima daripada vaksin pada tahap pertama, termasuk juga kalau kita bilang tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, bahkan tenaga kesehatan tradisional pun ini masuk. Dan ditambah tadi saya sampaikan tenaga penunjang. Tenaga penunjang ini bisa mulai dari seorang petugas administrasi, kemudian petugas pemasaran, ataupun juga petugas penunjang lainnya seperti saya sampaikan seperti supir ambulans, supir mobil jenazah, atau juga bahkan orang-orang yang memang berada di fasilitas tersebut. Berarti apakah bisa kita simpulkan bahwa jika Helena Lim ini hanya merupakan pemilik apotek saja yang tidak melakukan pelayanan langsung di apotek tersebut, artinya ia sebenarnya tidak dinyatakan berhak atas vaksin ini? Baik, sama ini kita harus pastikan dulu ya, karena ini perlu diklarifikasi dan didetailkan. Dan tentunya kalau kemudian tidak memenuhi kriteria-kriteria yang tidak tadi kami sampaikan, ya berarti tidak sesuai peruntukannya dan kelayakan pemberian vaksinasi ini. Tapi yang penting ini harus ada klarifikasi lebih lanjut, khususnya dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Oke, berarti prosesnya adalah siapa saja yang bisa mengeluarkan daftar siapa yang berhak menerima vaksin ini, fokusnya di pemerintah daerah ya, Dok ya. Dok, apakah kemudian Kementerian Kesehatan melihat adanya kejadian seperti ini sebagai satu tindakan atau satu hal kecolongan begitu untuk masalah pendataan? Apakah kemudian ini membenarkan bahwa masalah pendataan ini masih semrawut hingga saat ini, dan apa kemudian upaya dari pemerintah untuk bisa memperbaiki sistem seperti ini agar tidak terjadi lagi kejadian serupa?
Baik, jadi kita ketahui ya pada prinsipnya sistem pendataan yang kita susun ini kan mengapa kita membuat check and recheck ya, bahkan kemudian mengembangkan sistem manual, dan kita juga mempercayai sebenarnya bagaimana pemerintah daerah itu dalam melihat apa saja kriteria sasaran yang memang layak mendapatkan vaksinasi. Jadi pada situ saya rasa sih tidak ada masalah ya, karena seperti kita ketahui untuk verifikasi awal itu memang sudah harus tadi pada waktu mengupdate sistem informasi SDM kesehatan, atau kemudian pada saat melakukan secara manual kan itu harus membawa data dukung. Data dukung itu adalah STR kalau untuk tenaga medis ya, atau kemudian surat keterangan tempat bekerja. Nah, surat keterangan tempat bekerja ini sebenarnya kita minta untuk bisa disampaikan kepada dinas kesehatan supaya nanti dinas kesehatan atau suku dinas kesehatannya mau ikut memverifikasi mengenai siapa saja yang diusulkan untuk menerima vaksinasi ini. Oke, berarti sistem pembenahan vaksinnya kita sama-sama harapkan bisa diperbaiki atau bisa lebih smooth lagi ya dok ya, karena ini besar sekali harapan kita untuk bisa sama-sama mencapai herd immunity yang dibutuhkan. Terkait dengan herd immunity, ini satu hal yang juga ramai diperbincangkan ini Dr. Siti Nadia adalah bagaimana kemudian riset dari Bloomberg ramai di media sosial menyatakan bahwa vaksinasi di Indonesia ini masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain dan kira-kira butuh 10 tahun nih dok untuk bisa mencapai herd immunity bebas dari adanya pandemi di Indonesia. Kalau tanggapan dari dokter seperti apa terkait dengan hasil riset tersebut? Oke, baik, mungkin riset yang disampaikan atau diberitakan oleh Bloomberg itu kan tentunya melihat berapa jumlah sasaran vaksinasi yang harus dicapai oleh Indonesia ya, dengan 181,5 juta jiwa, dan kemudian secara linier diperhitungkan dengan kemampuan untuk kita memberikan vaksinasi dosis hariannya. Dan memang saat ini kan kita masih dalam proses untuk meningkatkan dosis pemberian vaksinasi hariannya ya, karena kalau kita melihat memang di awal-awal kita itu baru bisa 10.000 per hari, kemudian meningkat menjadi 40.000, meningkat menjadi 60.000, dan bahkan kemarin sudah hampir 90.000. Jadi kecepatan pemberian dosis vaksin ini yang kemudian terus-menerus kita tingkatkan. Nah, di sisi lain tentunya karena saat ini kan memang vaksin yang ada dan sudah terdistribusi itu adalah dengan target 1,5 juta orang, dan ini masih sesuai dengan track yang sudah kita rencanakan ya, karena sampai saat ini orang yang sudah datang ke Fasiankes itu sudah 1 juta lebih, tetapi memang yang mendapatkan atau layak mendapatkan vaksin itu kurang lebih 850.000 karena adanya kondisi-kondisi yang harus ditunda ataupun kondisi-kondisi yang memang mereka tidak bisa mendapatkan vaksin. Jadi dengan akses 1 juta orang yang sudah mengakses fasilitas pelayanan kesehatan itu kita sudah cukup on the track untuk target yang saat ini. Tapi ke depan memang harus kita tingkatkan karena arahan Bapak Presiden juga kita harus mampu melaksanakan vaksinasi seluruh Indonesia itu 1 juta per hari, yang artinya tenaga vaksinatornya harus ditambah, jam layanannya harus lebih banyak dibuka, karena saat ini Fasiankes masih ada yang bukanya belum tiap hari, hanya misalnya 3 minggu sekali, dan juga shiftnya pagi, siang, sore, malam itu harus kita tambah. Selain itu adanya vaksinasi yang terpusat atau vaksinasi massal, ini tentunya juga akan menambah kemampuan kita untuk memberikan dosis harian ini sesuai dengan target. Dan sesuai roadmap kita ya bahwa vaksinasi ini akan selesai dalam 15 bulan. Bahkan perlu akselerasi untuk bisa menyelesaikan dalam 12 bulan, tetapi memang harus kerja keras nih dalam upaya kita mendatangkan vaksin COVID-19 ini bisa semuanya diterima pada tahun 2021. Baik, besar harapan kami semua program vaksinasi nasional ini bisa berjalan dengan baik, karena ini merupakan salah satu cara ya untuk bisa melindungi diri di masa pandemi COVID-19 selain juga terus menerapkan protokol kesehatan. Kita sama-sama berharap agar supply-nya dipastikan ada terus ya dok ya, delivery-nya cepat, tepat sasaran dan profesional, transparan agar hal-hal yang penuh kontroversi seperti ini tidak lagi terjadi, dan kami juga sama-sama menunggu ya jawaban dari Kementerian Kesehatan untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok yang kontroversial ini dan apakah memang layak atau tidak, dan harapannya tidak ada lagi sosok-sosok seperti ini di masa depan agar benar-benar tepat guna dan tepat sasaran program vaksinasi
nasional. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Siti Nadia Tarmizi yang merupakan juru bicara pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Sehat selalu, Dok. Sama-sama, sehat selalu, Mbak Miki.